Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, masih berbincang mengenai e-commerce jelang Harbolnas 12 sekitaran semingguan lebih lah, atau 8 harian lagi kita kemudian akan menikmati berbagai macam promo yang diberikan oleh platform e-commerce yang ada di Indonesia. Anda sebagai konsumen tentu saja tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Arsy, ini kayaknya diuntungkan, promonya banyak, kemudahannya juga banyak yang diberikan. Oke, Mbak Arsy, kalau dilihat dari penyesuaian bisnis lah yang dilakukan oleh teman-teman platform e-commerce di Indonesia pada saat pandemi COVID-19, apa saja penyesuaiannya? Oke, Mas, maaf tadi terputus, boleh diulang? Ya, Mbak Arsy, mengenai bentuk penyesuaian bisnis e-commerce pada saat pandemi COVID-19, apa saja yang dilakukan? Oke, jadi kalau di member kita itu, Mas, memang banyak kategori bisnis e-commerce-nya, jadi tidak bisa rata. Contohnya ada online retail yang memang mempunyai barang sendiri, ada marketplace yang memang sebagai pengiklan dan bisa mengatur pembayaran, ada juga yang hanya iklan baris gitu, mereka hanya pengiklan. Jadi memang kategori-kategori model bisnis tersebut yang akan melebar di era pandemi, khususnya mungkin online retail. Kita ngobrol dengan para member, khususnya on-demand platform, seperti platform-platform groceries tadi makin banyak karena sekarang ibu-ibu sangat melek digital. Kalau dulu bisa dibilang wah susah nih pakainya, sekarang mau nggak mau harus pakai. Jadi memang banyak pergerakan model on demand platform yang muncul ketika pandemi, khususnya transportasi dan groceries yang kita pantau. Ya, kalau boleh di-share sebetulnya ini kan berarti ada strategi promosi yang cukup masif yang dilakukan oleh platform-platform e-commerce di Indonesia. Apakah itu kemudian iklannya masuk ke sosial media atau mungkin platform-platform yang lain? Secara ketertarikan atau mungkin dilihat dari tren bagaimana konsumen melakukan klik kepada iklan-iklan yang dilakukan, itu seperti apa? Saya pengen tahu sebetulnya excitement ataupun sambutan dari masyarakat sendiri terhadap penyesuaian bisnis ataupun promosi yang dilakukan oleh teman-teman e-commerce pada saat pandemi COVID-19 seperti apa? Oke, jadi sebenarnya e-commerce itu kan dinamis ya, Mas, sangat kreatif gitu. Jadi dalam waktu tertentu bisa merubah komunikasi, bisa bagaimana ajakan ke konsumennya biar lebih attract untuk belanja online lebih cepat. Jadi kalau yang kita lihat contohnya di Harbolnas ini, Mas, kekuatannya kan memang promosi ya, promosi bersama pada saat waktu tertentu. Jadi ada batas minimum promosi yang harus diberikan para platform. Jadi misalnya untuk mengikuti kegiatan ini minimal memberikan 50%. Nah, 50% itu nanti dari pihak Harbolnas itu kerjasama lagi dari perbankan untuk menambah lagi promonya. Jadi komunikasi promosi itu sangat penting. Jadi dari konsumen itu mendapatkan double promo yang bisa dinikmati. Itu satu. Kedua, memang sekarang bisa dikatakan paling efektif mungkin digital ads ya, karena kita lihat bahwa behavior orang sekarang lagi pandemi itu nonton TV, terus mereka ada banyak waktu luang di rumah, mereka jadi lebih sering banyak browsing. Jadi untuk placement ataupun komunikasi digital dari e-commerce itu memang banyak dilakukan di prime time gitu. Itu memang yang kita coba telaah dengan beberapa research untuk behavior konsumen, belanjanya itu kapan sih gitu. Kalau dulu mungkin di kantor pada saat waktu luang, jam istirahat. Tapi kalau sekarang benar-benar ya naik turun karena orang banyak spend time di rumah. Strategi promosi yang cukup intens juga terasa oleh saya ketika saya kemudian memiliki platform e-commerce, iklannya nongol sering sekali, apalagi yang menginformasikan mengenai Harbolnas 12.12. Berarti memang ekosistemnya bekerja begitu ya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Anda tadi menyebutkan ada beberapa segmen yang growth-nya sangat menarik lah pada saat pandemi COVID-19. Saya kemudian pengen tahu growth-nya seperti apa sih, sesignifikan apa sih? Mungkin Anda bisa sampaikan prosentasenya untuk segmen-segmen yang growth-nya paling terlihat di pandemi COVID-19, Mbak Arsy. Oke, mungkin kalau dari kita bisa melihatnya dari overall transaksi ya, Mas. Jadi overall GMV-nya. Jadi 6 bulan ini kita monitor dari ada satu program gerakan nasional namanya Bangga Buatan Indonesia. Itu memang khusus produk lokal dan kita bisa mengkategorikan produk-produk apa saja di dalam
gerakan nasional tersebut. Jadi kita melihat bahwa transaksinya selama pandemi itu tidak menurun, malahan terus meningkat. Meningkatnya sekitar 120%. Nah dari situ kita coba lagi mengkategorisasikan gitu. Ternyata dari konsumen itu ya tadi banyak, kalau dari tahun kemarin paling banyak make up, traveling, dan juga gadget gitu. Nah kalau tahun sekarang mungkin fashion jadi secondary option, tapi nomor satu adalah produk primer dan groceries dan basic amenities tadi gitu. Kadang kalau kita malah ada promo ya kita sekalian stok gitu kan, atau kita add to cart dulu, add to cart sampai banyak, nanti pada saat promonya naik baru kita buy gitu. Jadi banyak yang memang jadi hunter promo ya kondisinya untuk bulan Desember ini. Karena memang menghabiskan stok juga pasti. Nah kedua memang sudah trennya di e-commerce kalau Desember itu tuh bisa dibilang pesta diskon akhir tahun. Jadi sepanjang Desember itu pasti banyak kegiatan festival belanja online. Ya, diperkirakan untuk sektor-sektor itu juga growth-nya malah akan lebih meningkat di Harbolnas 12.12. Oke, bicara mengenai bagaimana berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari konsumen, tentu saja ini akan menimbulkan sebuah iklim persaingan yang cukup menarik sebetulnya, Mbak Arsy. Nah, Anda melihatnya seperti apa kalau dari idea? Maksudnya iklim persaingan di industri ya, Mas? Ya. Ya, jadi kalau kami lihat justru di platform e-commerce ataupun di industri lain kan pasti mereka punya uniknya sendiri ya. Contoh dari beberapa bendera yang berwarna-warni itu kan pasti mereka punya unik-uniknya sendiri. Dan sekarang sudah lagi modelnya join promo, Mas. Jadi memang ibaratnya gotong royong, saling bantu-membantu. Kita tidak bisa benar-benar menonjolkan satu sisi aja, tapi kolaborasi antar perusahaan itu sangat perlu untuk konsumen tuh akhirnya dapat bagaimana mereka aja dari sisi branding bisa kolaborasi. Di sini udah jadi ada ke psychology konsumen tuh sekarang oke deh, lebih baik mereka juga mengambil andil dengan belanja dulu gitu untuk membantu perekonomian. Sedangkan yang mereka saja kan sudah berkolaborasi untuk promo. Contohnya dari platform e-commerce, logistik, mereka mengeluarkan promo barang gitu. Dan juga ke e-wallet juga mereka mengeluarkan promo barang gitu. Saya rasa di sini beda tahun ini semua struggling dengan cara masing-masing, tapi in a way kita harus cari cara survive buat kita ngasih tahu ke konsumen bahwa ini saatnya kita merangkul dan juga gotong royong untuk terus memutar roda perekonomian, sedikit membantu seperti itu. Baik, kita sekarang perlebar skop bahasannya, Mbak Arsy. Kalau dilihat dari masih berhubungan dengan persaingan e-commerce yang ada di Indonesia, sebetulnya platform e-commerce apa yang lebih atau seperti apa? Maksud saya tidak kemudian menyebutkan brand salah satu platform e-commerce. Platform e-commerce seperti apa yang lebih banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia? Karena kita tahu ada beberapa platform e-commerce yang juga jor-joran memberikan promo, potongan harga dan lain sebagainya, tapi itu akhirnya tutup juga. Artinya sebetulnya strategi promosi, diskon besar-besaran ini bukan menjadi sebuah strategi yang dapat menjamin sustainability dari platform e-commerce untuk kemudian tetap dipilih oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari yang idea baca, platform e-commerce seperti apa yang dipilih banyak oleh masyarakat Indonesia? Oke, kalau dari pantauan IDS sebenarnya Mas, tiap platform itu mereka punya strategi promo sampai mereka mendapatkan loyalty konsumen sendiri. Jadi mungkin tadi yang Mas Wiki sebutin, dia berpromo bakar uang, tapi nanti kalau udah nggak bakar uang, masih laku nggak sih barangnya gitu ya. Tapi pada saat dia promo bakar uang, next step-nya adalah program loyalty konsumen yang membuat konsumen tetap berbelanja di platform tersebut. Jadi mungkin kita juga masing-masing kan punya opini ya. Oh, kalau saya berbelanja di si A karena UI-nya enak, karena saya gampang beli, experience saya juga bagus. Atau saya di platform B karena tiba-tiba saya dapat voucher diskon untuk return pembelian gitu. Jadi memang semuanya punya strategi masing-masing dan loyal konsumen masing-masing. Jadi kita coba lihat dari data member, transaksi memang naik turun. Tapi memang mereka punya minimum transaksi berdasarkan member-member ataupun konsumen yang sudah langganan di mereka seperti itu. Oke, ya kita kembali ke Harbolnas 12.12.
persiapannya sejauh ini yang sudah dilakukan oleh platform-platform e-commerce yang ada di Indonesia, apa saja Mbak Arsy yang tersampaikan ke IDEA? Jadi kalau dari kita kan memanage kurang lebih 200 lebih platform yang join. Jadi di sini mereka sudah persiapan produk apa, kategori apa yang akan diluncurkan di 11-12. Itu pertama penting banget karena ada shifting pasti produk yang laku di 2 hari itu dibandingin sebelum pandemi. Jadi mungkin ada beberapa kategori produk yang baru. Kedua, promosi yang memang yang tadi saya bilang ada batas minimum promo diskon yang sudah dipersiapkan, dan juga subsidi tambahan lagi dari perbankan karena kita kerjasama dengan perbankan untuk nambahin lagi promonya, dan juga dari kementerian juga memberikan subsidi-subsidi untuk mendorong pembelian konsumen. Jadi program-program tersebut yang lagi disiapkan, mungkin teaser-teasernya udah banyak yang lihat konsumen, udah banyak sekali beragam, dan juga nanti bisa dibeli langsung di 11 sama 12 Desember. Baik, persiapan dari sisi IT, Mbak Arsy, seperti apa? Apa yang kemudian dilakukan? Kalau kita bicara mengenai sebuah kondisi yang optimis pada waktu yang bersamaan, begitu ada masyarakat yang melakukan banyak transaksi lah di sebuah platform e-commerce. Seperti yang kemudian cukup sering terjadi pada transaksi yang dilakukan di waktu yang sama, sistem crash. Nah, ini ada langkah-langkah preventif nggak yang dilakukan oleh teman-teman e-commerce supaya hal tersebut tidak terjadi? Jadi kalau dari IDEA kita kan asosiasi mencoba fasilitasi ya Mas, edukasi dari tiap platform. Saya yakin platform pasti punya strategi masing-masing. Tapi kita coba edukasi dengan memberi info apakah security yang harus dipakai. Misalnya dalam waktu jam tertentu banyak traffic masuk, bagaimana supaya nggak jebol dan lain-lain. Jadi kita memang bikin seminar, webinar untuk antisipasi tersebut. Nah, keputusannya platform akan memakai service-service yang mana, karena itu pasti dipikirkan. Karena nomor satu memang security kan Mas. Jadi pada saat konsumen beli, mereka merasa bahwa ya udah saya mau dapat barang saya dengan cepat. Nah, bagaimana itu dari platform, dari logistik partner bisa mengakomodir kebutuhan tersebut dengan cepat juga gitu, supaya tidak menimbulkan komplain-komplain lain. Baik, kita masih ada satu segmen Mbak Arsy, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.